بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab At-Tafsirul Muyassar di juz 30 di surah Al-Humazah. Baik, kita baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wailun. Ya, wailun, celaka, binasa. Baik. Likulli, untuk setiap orang yang humazatin. Humazah, untuk lihat di terjemahannya, mengumpat. Ya, mengumpat maksudnya ceritai orang, ya. Ya, gibah. Lumazah, lumazah mencela, ya. Jadi wailul likulli humazatil lumazah. Dua sifat yang disebutkan, humazah dan lumazah. Baik. Jadi al-hamz dan al-lamz. Saya perhatikan di tafsirnya di samping. Ai syarrun wa halakun. Kejelekan dan kebinasaan. Baik. Likulli mugtabin linnas. Untuk setiap orang yang humazah. Apa artinya humazah? Mugtab. Apa artinya mugtab? Menggibahi manusia. Ya, mengumpat. Lumazah. Artinya lumazah, ta'an. Ya, suka mencela, mencaci. Ya, mencaci manusia. Wailul likulli humazatil lumazah. Syarrun wa halakun likulli mugtabil linnasi ta'anin fihim. Ta'anin fihim. Jadi ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang memiliki dua sifat ini. Ya. Humazah dan lumazah. Baik. Humazah dan lumazah. Apa artinya humazah? Ahmad, mana Ahmad? Humazah. Apa artinya tadi? Hah? Tafsirnya apa disebut? Mugtabin linnas. Apa artinya? Membicarakan, ya, aib kejelekan manusia. Lumazah, rezeki, lumazah apa artinya lumazah? Itu tafsir samping. Ta'anin fihim, itu suka mencaci, mencela. Ya, ta'an. Baik. Wazannya fa'al, berarti sering. Ya, sangat sering. Banyak mencela manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat. Ya. Ini sifat-sifat orang yang diancam dengan kebinasaan, ya, kehancuran, kecelakaan. Alladzi jama'a malan wa'addadah. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang jama'a, mengumpul, malan, harta.
Ya, ini kerjanya ya, mengumpul harta wa'addadah dan menghitung-hitungnya. Ya. Apakah berarti kita mengumpul harta, menghitung uang dapat kita tidak boleh? Kita lihat tafsirnya di samping apa itu al-humaza dan al-lumaza alladzi kana hammuhu. Ini yang jadi titik pembahasan kita. Orang yang hamnya ya cita-citanya, semangatnya, keinginan kuatnya jam'al mali. Ya, jam'a sini khabar kana masuk. Jam'al mali wa ta'dadahu. Di pikirannya selalu pikir mengumpul harta, hitung harta. Ya bukan berarti kita tidak boleh sama sekali. Ya, dan ini harta ini fitnah, ujian untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa fitnatu ummati al-mal." Ya. Wa fitnatu ummati al-mal. Fitnah untuk umatku adalah harta. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengkhawatirkan kefakiran terhadap umat. Mal faqru atau mal faqra akhsya alaikum. Bukan kefakiran yang saya takutkan kepada kalian. Tapi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam takutkan kepada kita yaitu dihamparkannya dunia, dihamparkannya dunia. Di sini dia mengumpul harta dan menghitung-hitungnya. Dan ini sudah lewat beberapa ayat ya. Di Al-Adiyat ya. Disebutkan apa? Surah Al-Adiyat apa disebutkan situ? Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Ya, sungguh manusia itu lihubbil khair terhadap al-khair itu al-mal itu betul sangat sangat cinta. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Surah Al-Fajr. Kalian itu cinta harta, kecintaan yang sangat dalam. Ya, kecintaan yang sangat sangat dalam. Di sini dia kerjanya mengumpul harta dan menghitung-hitungnya. Hammuhu. Ini ya yang menjadi apa pikirannya, ya puncak tujuannya, hamnya adalah mengumpul harta jam'al mali wa ta'dadahu. Itu menghitung-hitung. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala masih sifat orang ini, taib. Yahsabu annama lahu akhladah. Dia mengira bahwasannya hartanya itu malahu, mal hartanya itu akhladah. Wazannya af'alah. Ya, menjadikan dia kekal. Menjadikan dia kekal. Taib. Apa maksudnya? Menjadikan dia kekal. Kita lihat tafsirnya di samping. Ai yadhunnu. Jadi yahsabu artinya yadhunnu, dia mengira, menyangka annahu dhamina li nafsihi bihadzal mali alladhi jama'ahu. Dia menyangka bahwasanya dia dhamina bisa menjamin. Dhamina bisa menjamin li nafsihi untuk dirinya dengan hadzal mali, dengan harta ini alladzi jama'ah yang dia kumpul-kumpul, yang dia hitung-hitung, dia bisa menjamin katanya, ini sangkaannya ya, ini sangkaannya. Dia jamin katanya bisa al-khuluda fid dunya, dia bisa kekal di dunia, hidup selama-lamanya. Ini apa? Sangkaan. Ya, katanya dengan harta ini dia bisa hidup selama-lamanya. Ya. Ini yang pertama. Jadi akhladahu, jadi hartanya katanya bisa menjadikan dia kekal di dunia. Plus wal iflata minal hisabi. Dan dia juga menyangka bahwasanya dengan harta yang dia kumpul dia bisa menjamin dirinya itu al iflat, bisa lolos ya, bisa lolos dari hisab, dari perhitungan amalan. Maka Allah bantah, kalla, sekali-kali tidak. Ai laysal amru kama dhanna.
Laisal amru kama dhanna, tidak seperti apa yang dia sangka. Urusan tersebut tidak seperti apa yang dia sangka. La yumbadanna fil hutamah. Sungguh betul-betul dia akan dilemparkan ke dalam al-hutamah. Ya, ini nama neraka ya, al-hutamah. Ya, sudah diancam tadi toh, wailun, ya, celaka, binasa. Baik. Dia kira selamat, bisa selamat dari hisab, dia kira bisa kekal di dunia aman. Kalla, kali-kali tidak. Ya, laisal amru kama dhanna. Ini perhatikan ya. Tafsirkan kalla dengan apa? Laisal amru kama dhanna. La yumbadanna ay la yutrahanna. Sungguh dia akan dilempar. Ya, di mana? Finnar, di dalam neraka. Ya, la yumbadanna an-nabd at-tarh, dilempar, dibuang dalam neraka allati tahshimu kullama yulqa fiha. Yang mana neraka itu sifatnya al-hutamah yang tahshimu, yang merontokkan, menghancurkan seluruh apa yang dilempar ke dalamnya. Naudzubillah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keagungan, kebesaran ya, neraka tersebut, dahsyatnya neraka tersebut. Wa ma adraka mal hutamah. Ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini litakzim. Ya, ya. Menunjukkan dahsyatnya, besarnya perkara yang ditanyakan tersebut. Al-qari'atu mal qari'atu wa ma adraka mal qari'ah. Baik. Tahukah kamu itu apa al-hutamah? Ai, ini tafsirnya sama di tempat-tempat yang lainnya juga begitu. Ai wa ma adraka ayyuhar rasulu ma haqiqatun nar. Tahukah kamu wahai Rasul apa itu hakikat neraka? Dan al-hutamah tadi kita sebutkan ini nama nama-nama neraka ya. Ini neraka, tafsirannya neraka. Baik. Allah Subhanahu wa taala sebutkan sendiri, jelaskan sendiri apa itu al-hutamah. Narullahi al-muqadah. Api Allah Subhanahu wa taala. Mudhaf mudhafu ilaih. Api Allah Subhanahu wa taala. Api yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk menyiksa ya hamba-hambanya yang ingkar, yang kufur, yang membangkang, yang bermaksiat kepadanya. Al-muqadah, api yang dinyalakan. Ya, api yang dinyalakan. Baik. Perhatikan di nomor 6, 7 ini. Innaha narullah. Sungguhnya al-hutamah adalah api Allah Subhanahu wa taala. Al-mushta'ilatu, menyala, berkobar. Asyaridatul lahabu, yang sangat dahsyat kobarannya, panasnya. Api yang sangat panas. Ya sama di surah sebelumnya. Ya. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Wa ma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Hawiyah. Ya, hawiyah ini juga neraka. Wa ma adraka ma hiya. Ya, tahu kamu apa itu? Hawiyah, narun hamiyah, api yang sangat panas. Ya, api yang sangat panas. Jadi makna-maknanya kembali ke situ. Ya, api yang sangat panas, dan sudah disebutkan bahwasanya api neraka itu berapa puluh kali lipat? 60 atau 70 sekian kali lipat dari api dunia. Api dunia saya sudah kan sangat panas. Ini api neraka lebih panas lagi. Ya. Ya, saking panasnya, yang paling ringan siksaannya Abu Lahab. Bagaimana siksanya Abu Lahab yang paling ringan? Muhammad. Hah? Afan. Bukan Abu Lahab, afan. Abu Talib, afan. Abu Talib, afan.
pamannya Nabi SAW, Abu Thalib yang paling ringan. Lihat surah belakang ya. Abu Thalib apa siksanya paling ringan? Diletakkan bara api di kakinya, mendidih otaknya. Ya geli minha dimagu. Padahal jauhnya itu ya kaki dengan kepala. Ya bisa mendidih, bukan panas, mendidih. Ya. Apalagi besarnya, perhatikan besarnya ya manusia di neraka. Itu giginya saja itu nabul kafir seperti gunung Uhud disebutkan. Ya, besar. Ya, jadi bayangkan jauhnya jaraknya tapi mendidih di otak. Api yang sangat panas, menyala dan sangat panas. Ya, menyala berkobar. Allati tattali'u 'alal af'idah. Yang mana api ini sifatnya yang saking panasnya itu menembus ke dalam hati. Afidah. Ke dalam hati, membakar panas ya sampai ke dalam. Ya. Baik. Ya, kalau tadi kakinya yang dikasih api neraka, yang mendidih otaknya. Ya, jangan tanya. Ya antara keduanya. Ya paham ini? Di titik terjauh, kaki paling bawah. Otak, kepala paling atas. Ya. Apinya di kaki, otak mendidih. Berarti antaranya jangan tanya. Yang titik terjauhnya saja mendidih. Baik. Beratnya itu. Kerasnya siksaan dalam api neraka. Dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan tafsirnya. Allati tattali'u. Perhatikan. Allati min syiddati harriha. Yang mana karena saking panasnya. Saking dahsyatnya panasnya neraka tersebut. Tanfudhu minal ajasami ilal qulub. Panasnya itu membakar ya jasad sampai ke al-qulub. Sampai ke hati. Sampai ke dalam. Di dalamnya saya tembus. Jangan tanya luarnya. Tapi subhanallah disebutkan dalam surah An-Nisa, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Setiap kali matang nadijat, matang kulit mereka. Api ya dikasih kulit ke badan ya matang, hangus. Selesai? Tidak, baddalnahum juludan ghairaha. Kami akan ganti kulit yang baru. Ini merasakan. Ya, merasakan siksaan tersebut. Kami ganti kulit yang baru untuk apa? Liyadzuqul adzab, agar mereka terus merasakan siksa. Dan namanya siksa neraka tidak akan diringankan, malah apa? Semakin berat. Fadzuqu falan nazidakum illa adzab. Tidak ditambah kecuali azab. Bukan dibilang mereka meraung, meronta-ronta, kesakitan, tersiksa. Allah akan kasihani, tidak. Ya, tidak ada. Tapi yang ada tambahan. Tambahan apa? Siksa. Ya. Orang yang sering bilang ses saja ki itu tidak seberapa. Ya, populer ya. Di Makassar, ses saja ki. Kalau mau tahu hakikat siksa, ses saja ki itu yang paling sesa itu di neraka. Ya firman. Ya. Yang asli sesa itu di neraka. Siksa. Nauzubillah. Ya, ses saja ki tapi tidak sholat. Ya, ses saja ki tapi ya luka, botor dan seterusnya itu ya jalan-jalan menuju neraka. Ya. Kalau kita betul-betul jujur, tidak mau menderita, tidak mau sesa, selamatkan diri dari api neraka. Karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Butuh usaha penjagaan.
Dan bagaimana kita bisa menjaga diri kita dari api neraka kalau kita tidak belajar agama. Semua kembali kepada ilmu, porosnya ilmu. Ya, ya, semua. Mau apa? Kembali kepada ilmu. Ya, antum saja perkara dunia, ya. Mau kerja apa ya? Semua ada ilmunya. Mau pasang keramik ada ilmunya, pasang batu ada ilmunya, pasang sound system ada ilmunya, semua ada ilmunya. Itu dunia. Apalagi jalan menuju surga, mau selamat dari neraka, tidak mau tersesat. Ya, itu lebih harus lagi belajar. Itu ada ilmunya. Ya, ilmu yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para salaful ummah, itu para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya, itu jalan yang menerangkan kepada kita mana jalan surga, jalan menuju neraka. Ya, kita kenal jalan menuju surga supaya kita tempuh, kita lalui. Kita kenal jalan menuju neraka supaya kita hindari dan jauhi, tinggalkan. Baik. Ya, paham ini? Perhatikan, tidak sampai di situ. Innaha alaihim mu'sadah. Baik. Sungguhnya neraka itu berada di atas mereka dalam keadaan mu'sadah, tertutup. Ya, tertutup. Ya, maksudnya mengepung mereka, melingkup mereka, menutup mereka. Innaha alaihim ay matbaqatun. Ya, neraka itu menutup mereka. Ya, menutup mereka. Perhatikan, fi amadim mumaddadah. Ya, kalau diterjemahkan dibilang ya diikat pada tiang-tiang yang panjang. Perhatikan, kita lihat tafsirnya. Jadi mereka terkurung dalam neraka, neraka menutup mereka, fi salasila, pada rantai-rantai, silsilah. Itu kalau hadis ada sanadnya, itu silsilah, rantai periwayatan. Ini silsilah, salasil apa? Rantai yang mengikat para penghuni neraka. Wa aglalin, itu belenggu-belenggu. Ya, pemberat-pemberat, belenggu-belenggu. Mutawwalatin, yang panjang. Ya, mereka tersiksa, ya, diikat, dibelenggu, tidak bisa lari. Dan neraka itu menutup mereka. Li'alla yakhruju minha, agar mereka tidak keluar. Ya, tidak bisa lari. Ya sudah, disiksa, tidak bisa lari. Ya, bukan berarti ini semua yang disiksa di neraka itu kekal, tidak. Ya, kita sudah sering sebutkan, ketika masih ada dalam dirinya keimanan, ya, walaupun sebiji dzarrah seperti semut kecil, maka pasti dia akan keluar. Nah, ini jaga itu yang namanya keimanan, jaga itu yang namanya tauhid. Insya Allah, ya, kita akan selamat. Toh misalnya kita harus disiksa di neraka, maka insya Allah pasti ujung-ujungnya surga. Paham ini? Tapi kapan misalnya dia sudah disiksa di neraka, ya selama itu masih masa siksaannya, tidak bisa dia keluar, tidak bisa lari. Dia diikat, dirantai, dibelenggu. Ya, kemudian neraka menutup, ya, dirinya. Innaha alaihim mu'sadah. Tidak bisa lari. Ya, tidak bisa lari. Baik. Bisa dipahami ini? Surah Al-Humazah. Baik. Kalau kita lihat dari awal, ya sudah ancaman, ya, wail. Kemudian di ayat keempat Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang yang bersifat dengan sifat tersebut. Humazah, lumazah, alladzi jama'a malahu wa'addadah, yahsabu anna malahu akhladah. Ini sifat orang kafir. Kalau yahsabu anna malahu akhladah, berarti dia tidak percaya akhirat. Seakan-akan hartanya bisa menjadikan dia kekal di dunia. Ya. Baik. Dan kekafiran itu luar biasa. Itu menjadi sebab dia kekal dalam neraka. Kafir satu bentuk kekafiran, bisa merusak keislamannya, membatalkan keislamannya, dia bisa kekal dalam neraka. Kemudian Allah menguraikan tentang sifat al-hutamah. Ya, sifat al-hutamah. Narullahil muqadah
allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim mu'sadah fi amalin mumaddah. Mengerikannya itu neraka. Ini semua apa? Supaya kita takut. Ya, muncul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ya. Dan ini bukan kesyirikan seperti yang sudah kita pernah singgung. Ya, ketika kita beramal mengharapkan surga, takut neraka, itu malah itulah keikhlasan. Itulah keikhlasan. Ya, paham ini? Seperti orang-orang ya yang mengatakan, "Oh, kamu syirik kalau begitu." Ini pernah kita dapat, ya. Pernah ketemu orang seperti itu. Oh, kalau beramal dengan neraka berarti ya, paham. Kamu bukan lillahi ta'ala. Ini tidak paham, ya. Ini suruh belajar, ya, belajar. Baik. Ya, kita berniat selamat dari neraka, mengharapkan apa yang ada di sisi Allah, itulah keikhlasan. Itulah keikhlasan. Jadi insyaallah kita akan lanjut di pertemuan selanjutnya di surah Al-Fil. Surah Al-Fil. Baik, sekian subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.